Terima kasih Kau setia, Kau menjaga kami, Kau pelihara kami. Seperti 2000 tahun yang lalu, Kau tidak pernah berubah. Seperti bangsa Israel di padang pasir, Kau bagaikan tiang awan dan tiang api. Engkau menjaga kami, Engkau berjalan mendahului kami, mempersiapkan langkah-langkah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kasih setiamu atas kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami bersyukur. Terus bersyukur, terus sampaikan terima kasih-Mu untuk setiap berkat-berkat yang sudah diterima sampai titik ini. Dan untuk rencana yang indah, rencana indahnya yang sudah tertulis bagi kita. Tetap pandang Yesus saat ini. Engkau mungkin sedang berjalan di atas air, tetap berjalan. Tetap pandang Yesus. Jangan alihkan kemana-mana, tetap pandang Yesus. Ada yang sedang berjalan di atas air saat ini. Ada yang sedang mengalami kemenangan malam hari ini. Amin, amin. Ini syukur kami Bapa di hadapan-Mu. Malam hari ini Bapa, hati kami sungguh terbuka. Hati kami sungguh Kau lihat, Kau tilik Bapa. Kau lihat Bapa, tidak ada yang tersembunyi dalam hati kami Bapa. Sedalam-dalamnya sampai ke sudut-sudut hati kami Kau tahu Bapa. Kami buka hati kami untuk setiap anugerah-anugerah, untuk setiap buah-buah Roh-Mu malam hari ini. Terutama buah roh sukacita. Kami mau terima Bapa malam hari ini sukacita yang sungguh sejati, sukacita yang abadi, sukacita yang mengalahkan dunia malam hari ini Bapa. Kami mau terima lebih dan lebih lagi Bapa. Kau lihat ya Bapa setiap hati-hati yang penuh dengan kerendahan hati. Mari Bapa, mulai saat ini Bapa, ketika puji-pujian dan penyembahan dinaikkan, Kau terus penuhi hati anak-anak-Mu ini dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Malam hari ini hanya bagian kami untuk memandang wajah-Mu. Malam hari ini bagian kami untuk mendekat pada-Mu, menikmati Engkau lebih dan lebih lagi sambil kami bawa syukur kami, bawa sorak-sorai kami, membawa pujian kami dengan segenap tubuh, jiwa dan roh kami. Dan sungguh Bapa kami menyatakan dalam seluruh kehidupan kami, hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih banyak ya Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Ya. Tetap dengan hati bersyukur kita mau masuk gerbang Tuhan. Kita mau tetap memandang wajah Tuhan. Sambil kita mau katakan bahwa Engkau baik Yesus. Dalam keadaan apapun, Engkau tetap baik. Dengan hati bersyukur, masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Angkat tanganmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan dengan sungguh. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Amin. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Mari bawa hatimu yang penuh syukur. Dengan hati bersyukur, masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, tak suka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku angkat tanganku. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan Engkau baik Yesus. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah.
Tepuk tangan di atas kepala. baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu Bapa, Kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah bersama-sama katakan. berubah. Engkau baik. Engkau sangat baik Yesus. Engkau sungguh baik Yesus. Oh haleluya, tetap mau memuji Tuhan, amin. Kita mau menari buat Tuhan malam hari ini, amin. Nah, hati yang gembira ditandai dengan mukanya yang bersenyum ya, mukanya tersenyum. Lihat coba kanan kirinya, coba lihat ya, masih ada yang manyun nggak, coba lihat ya. Ada yang masih manyun, kalau ada yang masih manyun di toel ya, ayo senyum gitu ya. Nah ya, sampai kita mau menari malam hari ini ya. Oleh karena karya-karya yang sudah Yesus perbuat dalam kehidupan kita dan yang akan Dia perbuat dalam kehidupan kita, amin. Semuanya baik, yes. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lalu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Katakan dari hatiku ya Bapa. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohmu hadir di sini. Karena karyamu sudah mempesonakan kami ya Yesus. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang gelisahku, Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lalu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohmu hadir di sini. kita menari buat Tuhan malam hari ini, amin. Yang bisa menari ayo. Semuanya ikuti ya. Sehat semua. Angkat tanganmu. Lambaikan buat Tuhan. Sambil kita nyanyi haleluya. La 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 la, haleluya. La 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 la, haleluya. Karena dari hati kami, Dari hatiku mengalir
kita lambaikan tangan semuanya yuk. Dua tangan buat Tuhan. Ambil sikap doa, kita rasakan roh, sukacita rohmu hadir di sini Bapa. Oh haleluya, kami tetap memandang wajahmu Yesus. Tetap kami melihat padamu, sambil kami mau terus mendekat. Dan kami percaya Bapa, saat ini kami boleh berjalan di atas air mendekat datang padamu. Oh haleluya. Kau hadir di sini Yesus. Biarkan mata iman kami melihat terus kepadamu. Kami tidak mau melihat yang lain. Hanya Engkau Yesus. Yesus dan Yesus. Yesua. Nama yang penuh kuasa. Nama yang sungguh heran. Nama di atas segala nama. Kami mau akui dan nyatakan malam hari ini. Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Allahku, Engkaulah Rajaku. Yesus. Ini hati kami yang penuh dengan kerendahan hati, yang penuh dengan kehausan akan Engkau, Yesus. Lawat terus hati kami, Yesus. Penuhi dengan kasih-Mu, kemurahan-Mu, sukacitamu. Penuhi Bapa, penuhi, terus mengalir kasih-Mu. Yesus Tuhan, terus jamah kami Yesus. Terus arahkan pandangan-Mu pada Yesus. Sambil bersama-sama kita nyatakan, Kau yang kami puja, Kau yang kami sembah Yesus Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Kau berdiri di tengah kami Yesus. Amin. Di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Amin. Kau yang berdiri di tengah kami, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Penuhi tahta-Mu. Hanya sembah dan pujian. Penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Tetap pandang Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Bawa sembah dan pujian-Mu padanya. Sembah dan puji
pujian kami Bapa. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Sembah dan puji ya Yesus. sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Sebab Yesus Tuhanlah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesuslah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Naikkan sembahmu, naikkan bahasa lidahmu. Biar ya karena si kada mana terus berbahasa lidah, terus berbahasa lidah. Bahasa lidahmu membangun imanmu, bahasa lidahmu menguatkan imanmu. Ya si kada Yesuslah Raja, Yesuslah Tuhan. Yesus berjalan, Yesus berjalan, Yesus berkeliling, menjamah, memulihkan, menguatkan, menghibur. Ya terus berbahasa lidah, terus ucapkan bahasa lidahmu. Bahasa lidahmu membangun imanmu, bahasa lidahmu menguatkan imanmu. Firman Tuhan berkata, barang siapa berkata berbahasa dengan berbahasa roh, dia menguatkan imannya. Terus, terus. Terus mengalir kasih-Mu Bapa, kemurahan Bapa, belas kasihannya memenuhi umatnya yang dikasihinya, mengalir kasih Bapa, mengalir kemurahannya, perkenanannya turun saat ini, melawan, melawan. Kami terima Bapa, kami sambut kemurahan-Mu, kami sambut sukacita-Mu, kami sambut kekuatan-Mu Bapa, kami sambut perkenanan-Mu, kami sambut belas kasihan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa.
Terus mengalir belas kasihan-Mu atas kami Bapa. Terus mengalir kemurahan-Mu atas kami. Penuhi setiap hati anak-anak-Mu yang haus akan Engkau Bapa. Setiap domba-domba-Mu yang mencari Engkau Bapa malam hari ini Bapa. Dan Bapa saat ini sesuatu yang lebih besar lagi Bapa akan turun Bapa. Lewat apa yang akan disampaikan oleh anak-Mu, Bro Roland Bapa. Bapa, penuhi keberadaan anak-Mu ini dengan urapan-Mu, dengan kuasa-Mu Bapa, dengan otoritas-Mu Bapa. Supaya sungguh setiap apapun yang anak-Mu ini pikirkan dalam pikirannya, apapun yang anak-Mu ini rasakan dalam hatinya, apapun yang anak-Mu ini ucapkan lewat lidah bibirnya Bapa, semuanya adalah kehendak-Mu, semuanya adalah kerajaan-Mu untuk kami anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih banyak ya Bapa. Seperti Maria kami mau mendengar dan kami percaya itulah yang bagian yang tidak akan pernah Kau ambil dalam kehidupan kami. Yaitu mendengar, yaitu menerima, yaitu menyambut setiap perkataan-perkataan hidup-Mu. Terima kasih banyak ya Bapa. Seluruh doa, pujian, penyembahan, syukur kami, sukacita kami, sorak-sorai kami naikkan ke hadirat-Mu. Dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kini dan sepanjang masa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom. Kurang semangat. Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan saya bisa datang lagi ke PD Paulus setelah sekian lama. Saya tidak berada di sini gitu ya, tidak hadir di sini. Tapi malam hari ini saya kembali mau menyapa ya. Tadi sesuai dengan judul tadi kan udah dikasih tahu bahwa hati yang gembira, ya, hati yang gembira adalah obat. Nah, saya melihat Bapak Ibu semua di sini datang tampang-tampang gembira. Cuman kalau waktu saya sapa kok masih loyo ya. Boleh ya? Saya sapa sekali lagi Bapak Ibu boleh? Ya. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat kita semua ya. Oke. Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan sekali lagi malam hari ini saya bisa kembali hadir. Dan malam hari ini saya dikasih tema yang susah-susah gampang ya. Susah-susah gampang judulnya adalah hati yang gembira adalah obat ya. Kalau misalnya Bapak Ibu udah terima flyer ini, pasti udah lihat ya, ngelihat fotonya enggak? Ngelihat fotonya enggak? Memperhatikan enggak ya fotonya ya? Tuh. Ya, udah muka camerong gitu ya, udah hidung gitu ya, tapi tetap tertawa gembira meskipun ya kondisinya seperti itu ya. Nah, kenapa tadi saya bilang ini tema yang susah-susah gampang? Karena ternyata mau gembira juga kadang-kadang bagi sebagian orang itu tidaklah mudah ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang belum pernah mengenal saya atau baru pertama kali melihat saya. Bolehlah saya perkenalkan dulu. Hai, nama saya Roland, ya. Oke, kalau dapat jawaban kayak gitu rasanya kayak di mana gitu ya. Oke. Nah ini keluarga saya telah memiliki 1 orang istri dan 3 orang anak. Istri saya juga hadir di sini. 3 orang anak, ini 1 perempuan dan 2 laki-laki ya. Dan foto ini udah nggak up to date ya Bapak Ibu, ini udah sekitar mungkin 5 tahun yang lalu ya. Jadi kalau misalnya saya update kurang lebih seperti ini ya. Jadi udah beda ya, jadi mamanya udah mulai kesusul sama anak-anaknya ya. Sebentar lagi mamanya bakal yang jadi paling pendek di rumah ya. Nah ini foto keluarga kami yang terakhir dan anak yang cowok juga yang kedua udah tinggi, yang kecil sebentar lagi kayaknya bakal nyusul ya. Nah ini anak saya Sherilyn, yang kedua Harold, yang ketiga Captain ya. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, saya berasal dari PD PKK Santo Laurentius. Kalau misalnya dari sini ya beda, selatan ini selatan itu utara gitu ya. Nah, jadi saya juga bersekutu di sana di Persekutuan Doa Santo Laurentius setiap hari Kamis. Kalau Bapak Ibu di sini hari Senin ya. Nah, oke, kita akan lanjut aja langsung bahwa tema malam hari ini kita akan bawa hati yang gembira adalah obat. Benar. Bapak Ibu yakin bahwa hati yang gembira itu adalah obat? Ada yang pernah nyobain?
bergembira terus langsung sembuh? Butuh proses ya. Jadi ternyata mungkin belum pernah ada yang bisa membuktikan secara langsung ya bahwa kalau misalnya bergembira itu adalah obat ya. Tetapi firman kita pada malam hari ini, firman Tuhan mau mengatakan bahwa hati yang gembira itu adalah obat. Jadi bagaimana kita mau bergembira? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau ngomongin soal gembira ya. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya mau gembira itu gimana caranya? Ada yang tahu? Bu, kalau mau bergembira gimana caranya? Berteman, oke. Berteman bisa jadi gembira. Oke, Tami, kira-kira apa nih? Kalau misalnya mau gembira itu gimana? Bersyukur, oke. Apalagi? Wah, Tante Susi nih kayaknya tahu nih. Kalau Tante Susi kalau mau bergembira itu kayak gimana Tante? Berkumpul bersama juga bergembira ya. Nah, salah satunya adalah malam hari ini kita berkumpul bersama di PD. Itu juga di PD Paulus kita bisa berkumpul bergembira bersama dengan teman-teman sepersekutuan. Ya. Nah, kalau misalnya biasakan kalau misalnya hari Sabtu atau hari Minggu Ekaristi ya. Bapak Ibu di sini semua pada Ekaristi? Pasti ya. Pasti, gak akan mungkin kelewat. Setiap minggu pasti Ekaristi. Cuma kalau datang lagi misa Ekaristi sama bertemu di persekutuan doa mungkin suasananya beda gak? Beda ya. Kenapa bisa berbeda? Karena dalam persekutuan doa suasananya gak suasana liturgis gitu ya. Kalau misalnya di gereja kan pasti suasananya harus suasana liturgis gitu ya. Jadi agak sedikit berbeda. Tapi kalau misalnya di persekutuan doa, kita bisa berkumpul, bukan cuma hanya sekedar ngumpul, tapi bisa kongkow. Ya, bisa ngobrol-ngobrol sana sini, bisa tegur sapa, ngobrol ngalor ngidul ya. Jadi bisa seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, inilah yang disebut kalau misalnya firman Tuhan dari Amsal mau mengatakan pada malam hari ini, Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, Bapak Ibu. Ya, bukan sembarang obat, tapi ini adalah obat yang manjur. Tetapi, ada tetapinya, semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapak Ibu yang terkasih, ya, ini udah jalan lagi? Oke, belum. Nah, jadi kalau misalnya hati yang gembira adalah obat yang manjur Bapak Ibu. Kalau manjur itu apa maksudnya? Mujarab, betul. Kalau misalnya bahasa ininya mah cespleng. Ya, betul ya, cespleng ya. Nah, jadi kalau hati yang gembira adalah obat yang manjur, kalau manjur itu artinya pasti berkhasiat dan pasti benar-benar luar biasa. Ya, pasti akan terjadi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau misalnya Bapak Ibu ngomong, benar gitu obatnya manjur. Ya, kalau manjur itu biasanya kalau kita sakit langsung jadi sembuh ya, betul ya. Nah, maka dari itu kita mau lihat kalau misalnya kita mau untuk bergembira itu gimana caranya ya. Nah, tadi saya udah tanya ya, mau bergembira tadi ada yang dengan kata Tami bersyukur, kata Tante Susi berkumpul, kata Tante tadi berteman ya, tapi banyak teman-teman yang bikin gak gembira ya. Di sini enggak ya, Bapak Ibu di sini semua orang baik-baik semua ya. Enggak ada, di sini enggak ada ya. Enggak ada yang bikin teman-teman yang bikin sedih enggak ada ya. Enggak ada satu maksudnya gitu ya. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kita mau untuk bisa bergembira, cara gembira. Oke, saya mau kasih lihat. Yang mana coba? Oke, yang mana coba? Apakah uang ya atau harta kekayaan ya? Harta benda gitu. Atau rumah, mobil mewah, rumah mewah atau mungkin pergi jalan-jalan yang jauh. Ya. Apakah itu yang kita sebut namanya kita bergembira dengan menggunakan alat-alat seperti ini? Nah, ternyata setelah kita lihat bahwa
Dalam Amsal 15 ayat yang 13 mengatakan bahwa hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Ya, masih sama serupa sama yang tadi ya. Mengeringkan tulang. Ya, semangat yang patah mengeringkan tulang. Tetapi kalau kepedihan hati juga bisa mematahkan semangat. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita udah sukacita di rumah, udah senang gitu ya. Tetapi begitu kita pergi, ya sampai kantor, tiba-tiba bos marah-marah, ya. Bos marah-marah, apa yang akan terjadi? Kitanya langsung jadi sedih ya. Aduh, kenapa kalau bos marah-marah gitu ya? Jadi rasanya kayak wah luar biasa nggak enak ya. Jadinya nggak enak banget gitu ya. Nah, itu ya sering kali terjadi, makanya kalau misalnya kepedihan hati itu bisa mematahkan semangat. Maka dari itu Bapak Ibu, kita mau lihat bahwa betul nggak sih bahwa hati yang gembira itu benar-benar bisa menyembuhkan, bisa menjadi obat yang manjur. Ya, saya mau ajak kita kenal sama satu orang ini, namanya Norman Cousins. Ya, nah Norman Cousins ini adalah seorang jurnalis ya di Amerika. Dia lahir tahun 1915 ya, jadi cukup udah lama. Dan dia itu 36 tahun bertahan sejak didiagnosa sakit jantung. Ya, dia bisa bertahan 36 tahun. Ya, jadi pertama kali diketahuan bahwa dia sakit jantung 36 tahun baru dia meninggal. Kemudian dia bertahan juga untuk sakit autoimun. Ya, yang berkaitan dengan produksi kolagen yang berlebihan dalam tubuhnya. Ya, autoimun ini sangat mematikan. Mungkin teman-teman kita juga bisa lihat ya, di masa pandemi kemarin saya ada teman di persekutuan doa juga mengalami sakit autoimun. Kondisinya kurang ya, kalau saya lihat sangat menyedihkan ya. Kalau misalnya kita kena penyakit yang disebut autoimun ini. Peluang sembuhnya itu cuma 1:500, bayangkan Bapak Ibu. Ya, dan dia bisa bertahan 26 tahun. Ya, dan dia juga bisa bertahan 10 tahun dari serangan jantung pertamanya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, Norman Cousins ini siapa? Dia cuma hanya seorang jurnalis, tetapi dia adalah penulis buku ini, Anatomy of an Illness. Ya, jadi dia itu bereksperimen menonton film-film lucu. Ya, baca cerita-cerita lucu dan ngobrol hal-hal yang sifatnya lucu, ya. Gitu ya. Jadi Norman ini dia benar-benar bereksperimen dan dia mencoba. Ya. Dan hasilnya tertawa 10 menit bisa menghilangkan sakit beberapa jam. Ya, menurut eksperimen daripada Norman ini. Dan akhirnya sakit itu bisa hilang dan dia bisa untuk tidur, ya. Nah, inilah yang terjadi dalam hidup kita ya. Jadi kalau misalnya kita mau benar-benar membuat hati yang gembira adalah obat, ya boleh Bapak Ibu boleh baca terusin buku ini ya. Nah, ini buku ini cukup bagus dan kalau misalnya kita baca bagaimana dia menceritakan ya, bagaimana bahwa ternyata sukacita hati yang gembira itu benar-benar adalah obat. Ya, jadi kalau misalnya belum pernah ngalamin, ya, nah bolehlah, ya kita coba untuk bisa tertawa 10 menit. Ini salah satu caranya ya, bagaimana kalau misalnya kita mau senyum, mau bergembira, nonton kayak beginian gitu ya, senyum gitu ya. Tapi kita boleh yakin dan percaya tadi Bro Rinus gak kayak gitu ya. Dia beneran loh, asli ya, nggak bohong-bohongan kayak tadi gitu ya. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, kita mau lihat bahwa ternyata firman Tuhan juga sekali lagi berkata, Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Coba ya, saya mau minta Bapak Ibu terkasih, kasih tahu ayat ini. Katakanlah kepada kiri dan kananmu. Ayo, katakanlah, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan mengatakan begitu jelas bahwa kita itu diminta untuk bersukacita. Bersukacitanya juga senantiasa. Senantiasa itu kalau misalnya diartikan dalam bahasa Indonesia itu adalah setiap waktu, setiap saat dan tidak pernah berhenti.
henti. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, apakah dalam kehidupan kita bisa terus untuk mengatakan bahwa saya mau bersukacita terus setiap hari? Mau ya, kita ngomongnya mau. Tetapi ketika kita ngomong saya mau bersukacita, ya, jadi pengurus paroki, pengurus lingkungan, ini sekretarisnya nggak gawe ya. Aduh, ini gimana nih ya, sekretaris nggak gawe. Sudah gitu acara lingkungan, panggil orang-orang, kok yang datang cuma 1 orang, ya, cuma 2 orang. Terus udah gitu datang ke gereja, ya, kok pastornya hari ini bawaannya marah-marah melulu, ya, rada bete-bete gitu ya pastornya gitu ya, bukan di sini ya, bukan pastor di sini. Nah, jadi banyak hal yang membuat ketika kita mau bersukacita, tetapi yang kita dapat itu adalah kebalikannya, ya. Banyak sekali yang kita mengalami hal-hal seperti itu, ya. Nah, maka dari itu Tuhan juga mengatakan dengan jelas di sini, Nehemia 8 ayat 10b mengatakan, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu, ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kuncinya kalau misalnya kita mau bersukacita itu bukan cuma hanya sekedar bersukacita biasa, tapi harus bersukacita dalam Tuhan, ya. Bersukacita dalam Tuhan, bersukacita karena Tuhan, itulah yang membuat kita akan benar-benar berbahagia dan bersukacita, ya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau bersukacita dalam Tuhan itu gampang susah, ya. Kalau misalnya mau ngomong bersukacita, katanya ya gini, ini ada orang nyebelin gitu ya, aduh di paroki nyebelin gitu ya, kalau misalnya lagi rapat bawaannya ngegas melulu, ya. Nah, kalau misalnya ketemu orang-orang kayak gini, harus diapain? Kalau misalnya ngomongin bukan di gereja, pasti digas balik ya. Bro Bob dia langsung ya, hajar, gas balik, hajar lagi, gas balik. Nah, tetapi kalau misalnya Tuhan katakan seperti apa? Kalau misalnya kita ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, ya betul? Kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, ya. Benar nggak Bapak Ibu melakukan itu? Nah, inilah yang disebut bagaimana ketika kita mau untuk melakukan ini ternyata nggak mudah, ya. Maka dari itu ketika kita mau bersukacita dalam Tuhan, kita mau betul-betul untuk ngomong, saya memang bersukacita karena Tuhan. Dan itulah yang membuat perlindungan kepada kita, ya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mazmur 37 ayat yang keempat. Bapak Ibu yang terkasih, saya baru kemarin ngobrol dengan adik saya ya. Dan ketika kita makan malam, kita ngobrol, dan waktu ngobrol dia cerita. Dia itu sehari-hari sibuk di toko ya. Jadi dia jaga toko, sibuk, seringkali lupa makan, telat makannya ya. Padahal umurnya masih lebih muda dari saya, namanya juga adik ya. Nah, kalau lebih tua namanya bukan adik ya, kakak gitu ya. Nah, dia umur lebih muda tapi dia udah sakit sakit perut terus gitu ya, sakit di sini, sakitnya di sini gitu ya. Udah sakit di sini, aduh jantung bukan gitu ya, dipikir-pikir sama dia. Ya. Dia jadi awalnya itu dari telat makan, jadi pola makan gak teratur. Jadi kalau Bapak Ibu punya kerjaan, punya toko gitu ya, jangan lupa makan ya. Kalau nggak nanti kayak adik saya gitu ya. Sakit mah ya. Jadi lambungnya itu memproduksi asam lambung yang cukup banyak dan akhirnya asam lambung itu neken ya. Jadi neken dari lambung naik terus sampai neken ke daerah sini ya, dada ya. Jadi dia waktu datang ke dokter, diperiksa, dokter yang pertama kata dokternya, ini mah lambung katanya. Ya, sakit lambung, kasih obat ya. Udah dikasih obat kok malah kayak nggak baik-baik, berdebar-debar ya. Udah berdebar-debar dia berhenti makan obatnya. Takut. Kenapa kok makan obat ini jadi berdebar-debar, malah jadi lebih sakit di sini, sakit di situ. Akhirnya takut. Datang lagi ke dokter kedua, periksa lagi. Dokter kedua ngomong lambung lagi ya. Tapi dia makan obatnya lagi, dikasih obat, sama kejadiannya. Dia langsung kok ngerasanya makin gak enak badannya. Akhirnya dia mikir. Akhirnya carilah dokter yang lain. Dokter ketiga dia datangin. Ya. Dokter ketiga
dokter ketiga ngomong, udah periksa semua kok di USG segala, udah sampai diperiksa semua, aman, cuman hanya masalah lambung. Ya. Jadi sekali lagi masalahnya cuma hanya lambung Bapak Ibu. Karena produksi asam lambung yang berlebih, tapi membuat dia itu jadi sakit. Tapi ketika waktu ke dokter ketiga, dia udah ngomong, udah yakin katanya. Karena udah di USG, udah diperiksa, yakin bahwa itu adalah asam lambung gitu ya. Jadi maksudnya nggak ada penyakit-penyakit yang lain. Jadi dia makan obat dan akhirnya dia baru tenang. Dan ketika udah tenang, sembuh gak Bapak Ibu? Sembuh. Ya. Nah ini dia, ketika kita memiliki kekhawatiran makin tinggi, seperti adik saya, dia mikirin terus gitu ya, nih sakitnya kenapa, nih lambung begini, sakit kesini, rarasaun gitu ya, kalau bahasa Sunda mah gitu ya. Ini sakit, itu sakit, waduh jadi nggak enak tidur, nggak enak makan gini salah, gitu salah, udah ke toko nggak enak badan lagi, ya jadi seperti itu. Nah, maka dari itu kalau misalnya kita mau yakin dan percaya akan Tuhan, bahwa ketika kita ke dokter, dokter juga berkarya lewat tangan-tangan dokter itu berkarya untuk menyembuhkan kita, maka Tuhan juga akan memberikan yang terbaik, akan memberikan sukacita dan kegembiraan dalam hati kita dan membuat kita menjadi sembuh. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ya, malam hari ini tentunya kita mau bawa obat hati yang gembira, betul? Ya, hati yang gembira adalah obat. Nah, bagaimana sekarang caranya supaya hati gembira senantiasa? Ya, Bapak Ibu, kita mau ya, Bapak Ibu mau? Mau tetap bersukacita, bergembira? Ya, saya kasih tahu ya, ada 3. Ya, kasih tahu kiri kanannya colek. Ada 3 gitu ya. Kasih tahu, ke belakangnya juga kasih tahu, ada 3 gitu ya. Nah, oke. Kenapa cuma 3 Bapak Ibu? Kalau 10 nanti kita pulang jam 1 malam. Ya, jangan ya, kemalaman. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, kita mau belajar sama Tuhan Yesus. Sekali lagi, bagaimana kita mau belajar sama Tuhan Yesus? Mungkin ada yang tahu Bapak Ibu ini foto apa Tuhan Yesus di mana? Ada yang tahu? Pernikahan di Kana. Ya, di pernikahan di Kana ada apa? Ada apa yang terjadi di sana? Ya, kurang anggur. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kalau misalnya kita di hari-hari ini di Bandung, gitu ya, atau di Indonesia, kalau misalnya pesta itu yang penting apa? Yaitu anggur di sono. Kalau kita di sini nggak pakai anggur. Kalau anggur nanti datang FPI loh bro. Ya, di sini bukan anggur, tapi makanan. Ya, kalau ada satu keluarga menyelenggarakan pesta dan makanannya habis, baru juga 2 orang ngambil, udah habis gitu. Apa yang terjadi? Yang punya pestanya malu ya, pasti itu malu banget gitu ya, nggak mungkin nggak malu gitu ya. Kok makanan udah habis, itu jangan-jangan cateringnya nggak benar gitu ya. Wah, jangan-jangan dimakan tuh sama cateringnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini yang terjadi waktu Tuhan Yesus ada, zamannya Tuhan Yesus. Kalau mereka di sana, kalau menikah itu, pernikahan itu, yang penting itu bukan makanan, tapi yang penting itu adalah anggur. Ya. Dan kita tahu bahwa pada saat itu yang punya pesta itu kehabisan anggur. Dan itu artinya cilaka 12 ya. Udah pasti yang punya pesta itu menanggung malu. Ya. Nah, maka dari itu apa yang terjadi ketika waktu itu yang menariknya itu adalah yang menyelenggarakan pesta itu mengundang Tuhan Yesus. Ya, mengundang Tuhan Yesus datang ke pesta itu bersama dengan Bunda Maria, ya. Maka dari itu kita juga mau belajar dari cerita pernikahan di Kana ini. Bahwa bagaimana ketika kita mau hal yang pertama, cara yang pertama untuk bergembira itu adalah kita mau undang Yesus. Ya. Seperti kayak di pernikahan di Kana. Bayangkan Bapak Ibu kalau di sini menikahkan anaknya misalnya ya, kalau bapak-bapak mau menikahkan anaknya. Yang datang itu adalah Jokowi. Wah, luar biasa nggak? Wah, luar biasa ya, pasti senang banget ya. Nah, kalau misalnya di sini yang datang Yesus ya. Jadi nomor 1 yang
punya pesta di sini itu mengundang itu adalah dia mengundang Yesus. Ya, Yohanes 2 ayat 1 ayat Yohanes 2 ayat 1 dan 2 berkata, pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ya, dan ibu Yesus ada di situ dan juga Tuhan Yesus juga diundang ke kawinan itu. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau misalnya kita mau bergembira senantiasa, ya, cara yang pertama itu ada bagaimana kita mengundang Tuhan Yesus hadir dalam diri kita. Dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan pribadi maupun bersama dengan keluarga, ya. Nah, kenapa harus mengundang Yesus? Ya, saya mau kasih contoh seperti ini. Misal, gitu ya. Saya udah di rumah kesel sama istri, ya. Udah kesel sama anak. Waduh, anaknya bandel, ya, terutama udah mulai SMP, SMA, kuliah gitu ya. Pasti bawaannya susah diatur. Mungkin bapak-bapak di sini, ibu-ibu ada yang ngalamin? Ya, ada yang senasib dengan saya? Ya, anak saya memang sekarang yang paling besar lagi kuliah, ya, anak yang kedua SMP kelas 2 dan yang ketiga baru mau masuk ke SMP. Ya. Nah, ini lagi susah-susahnya Bapak Ibu ya. Anak-anak zaman segitu itu susah. Dikasih handphone 1 juta, pengennya yang 10 juta. Ada yang ngalamin? Oh, kalau ngalamin artinya tahu penderitaan saya ya. Oke. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, inilah yang kesulitan di mana kalau misalnya kita mau untuk bawa keluarga kita pengennya bahagia, pengennya sukacita, tapi nyampe rumah bawaannya ngegas terus gitu. Jadi kita tuh pengennya mau sukacita tapi kok ini anak-anak kayak begini, istri kayak begitu, ya. Nah, contoh ya. Nah, Bapak Ibu, waktu ketika terjadi seperti itu, ya, bawaannya kita pengen marah-marah, betul? Bapak-bapak, betul? Oh, nggak ada yang ngomong ya. Ternyata cuma saya doang ya. Di sini baik-baik semua. Nah, saya itu bawaannya marah-marah, pengen marah-marah, kalau misalnya bisa mah dipukul lah biar ini anak-anaknya biar tahu rasa gitu ya. Karena harus diajar supaya bisa mengerti, ya. Tetapi kalau misalnya pada saat di rumah saya itu saya mau mukul, saya mau marah-marah, ada polisi di rumah saya. Ada Jokowi gitu, ya. Gimana rasanya mau marah-marah? Nggak jadi gitu ya. Mau marah-marah, ada Jokowi, nanti dulu gitu ya. Masa marah-marah di depan Jokowi gitu ya. Nah, inilah yang disebut bagaimana ketika kita mau tetap bersukacita karena kita mengundang Yesus. Kalau Yesus ada hadir dalam rumah kita, hadir di tengah-tengah kita, maka ketika kita mau marah pun juga kita mikir-mikir, betul? Ini jangan-jangan nanti Tuhan nggak malu hati gitu ya sama Tuhan. Kok saya marah-marah seperti itu, ya. Jadi Bapak Ibu, inilah yang saya juga alami ketika saya belajar untuk bisa lebih lagi mengenal Tuhan. Kalau dulu itu, kalau Bapak Ibu, saya udah waktu dulu mungkin saya pernah sharing di sini, bahwa saya itu orangnya sebenarnya itu aslinya asli. Dulu ya, sebelum saya tobat itu, saya itu orangnya emosional, ya. Sangat sangat mudah sekali untuk marah, ya. Apalagi kalau namanya di belakang kemudi mobil, ya, atau motor, ya. Bawaannya itu memang ngegas terus gitu ya. Kalau misalnya saya digas sama orang lain, pasti saya akan gas balik, akan kejar lagi gitu ya. Luar biasa ya. Pokoknya bawaannya itu pasti pengen menang terus. Pokoknya kalau gak mau kalah, pasti emosiannya tinggi, ya. Pernah sekali waktu, ya, cerita lagi ngegas gitu ya. Wah, saya pengen cepet-cepet nyampe. Ya, waktu itu mau ke PVJ ya, di Gadu Jati. Ya, Gadu Jati 2 arah gitu ya, sempit jalannya. Terus udah gitu ngegas. Dari sana tiba-tiba muncul motor ngambil jalan saya, ya. Udah gitu apa yang saya lakukan? Pasang lampu, klakson. Gitu ya. Ternyata yang di sananya nggak mau kalah ya. Wah, dia juga pasang tampang garang ya. Pakai helm kan, full face. Tutup gitu kan. Ya marah-marah juga, kasih lampu, klakson juga. Udah sampai depan
pintu saya. Ya, saya buka kaca, dia buka helm. Ya. Wow, udah mau marah-marah gitu ya. Ternyata begitu udah dia buka helm, saya buka kaca, ih saudara. Ya, betul saudara. Ih, lu toh. Akhirnya cuma nanya, gitu ya, udah pergi lagi gitu ya. Bapak Ibu yang terkasih, ini contoh orang yang memang bawaannya tuh pengennya ngegas mulu, pengennya marah-marah melulu. Tetapi Tuhan permalukannya dengan cara begitu ya. Ternyata udah dibuka helmnya, buka kaca, masih kenal dan saudara lagi ya. Memang saudaranya bukan saudara sepupu dekat, tapi sepupu agak jauh gitu ya. Tapi kenal gitu kan ya, masa kita mau terusin marah-marah sampai akhirnya cuma senyum sendiri, udah gitu ya. Lewat ya gitu ya, akhirnya udah aja bye gitu ya, udah jalan lagi. Nah Bapak Ibu terkasih, itulah kalau misalnya kita tidak mau untuk mengundang Yesus, pasti akan bawaannya begitu ya. Nah itulah seperti saya dulu itu saya orangnya temperamen ya. Nah hal yang kedua yang kita mau lihat dari cerita di Kana ini, bagaimana kita juga mau datang kepada Yesus ya. Ayatnya itu dari Yohanes 2 ayat 3. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat di sini bagaimana di sini ibu Yesus datang kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, inilah yang mau dikatakan bahwa ketika kita mengalami masalah, ketika kita pengen bergembira, betul ya? Pengen bergembira, pengen hati yang benar-benar bersuka cita, tapi kok ketemunya orang-orang yang menyebalkan tadi. Ya, orang-orang yang kok kayaknya bukan bikin kita makin suka cita, bukan malah menambah kita duka cita, malah bikin kita juga berdosa. Ya, berdosa karena kenapa? Ngomongin dia gitu ya, kesel-kesel sama dia gitu kan. Nah, kenyataan kita yang terjadi itu seperti itu, bahwa kita seringkali melihat, banyak orang-orang yang tidak membuat kita sukacita. Nah, di sini datang pada Yesus berkata apa? Bahwa ibu Yesus berkata kepada Yesus, ya, mereka kehabisan anggur. Bapak Ibu yang terkasih, datang kepada Yesus ini bicara soal bagaimana kita mau bersukacita, ya, dengan kita menyerahkan, datang kepada Yesus, menyerahkan segala permasalahan kita, menyerahkan segala dosa-dosa kita, menyerahkan segala gosip-gosip, ya, menyerahkan segala kekesalan kita, ya. Kita datang pada Yesus dan kita serahkan semua, supaya yang ada di kita cuma hanya sisa sukacita, ya. Karena ketika kita persembahkan sesuatu yang tidak Tuhan miliki, ya, tidak Tuhan miliki itu apa? Dosa, ya. Kita persembahkan kepada Tuhan dan kita mau hapus semua dosa-dosa itu. Kita mau hapus kekesalan, kita mau hapus segala permasalahan supaya kita benar-benar bisa bersukacita dalam Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, ketika waktu itu saya juga pertama kali tobat, ya. Pertama kali tobat, terus dengar pewarta, ya sama kayak Bapak Ibu ya, saya duduk di persekutuan doa, udah gitu ngedengar pewartanya, dan pewartanya itu ngomong persis seperti ini. Bagaimana kita mau mempersembahkan dosa? Kok dosa dikasihin ke Tuhan gitu ya? Rasanya kok aneh gitu menurut saya. Tapi ketika saya coba dan saya hidupi bahwa bagaimana saya mau persembahkan segala kelemahan-kelemahan yang saya miliki kepada Tuhan. Ya, Tuhan menaruh sukacita dan menaruh harapan yang begitu dahsyat dalam hidup kita. Amin. Kuncinya cuma 2, ya tadi 1 sama 2 tadi. Pertama itu Bapak Ibu harus undang Tuhan Yesus, ya. Di sini kan tampangnya tampang-tampang suci semua ya. Tampang-tampang kudus semua ya. Amin, ya, tampang-tampang kudus ya. Padahal dari Bandung ya, bukan dari Kudus ya. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu semua, kita semua dalam satu proses menuju kekudusan Tuhan. Maka dari itu ketika kita dalam satu proses menuju kekudusan Tuhan, kita harus undang Tuhan Yesus, dan udah diundang bukan cuma hanya sekedar diundang aja, tapi kita juga mau untuk datang, ya.
Untuk kita bisa datang kepada Yesus, kita juga harus benar-benar membuka hati kita. Ya, hati yang penuh dengan hal yang ketiga yaitu syukur. Ya. Dan bagaimana syukur inilah yang bisa menjadi harapan dalam kehidupan kita. Ya. Nah, ayatnya dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Mari kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Bersukacitalah senantiasa, berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah kehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi katakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Ya. Jadi untuk bisa bersukacitalah senantiasa, kita harus juga tetaplah berdoa. Dan juga kita juga harus tetap mengucap syukur dalam segala hal. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kalau saya dulu ngeliatin orang gitu ya, pakai mobil lebih bagus dari saya, pasti langsung ngomong, ih kayaknya keren gitu ya. Saya juga pengen kayak dia, cuma gak kebeli gitu ya, cuma pengen doang. Nah, ada hal-hal keinginan-keinginan yang kita miliki, tapi ketika kita memiliki satu pemikiran yang mengingini, biasanya itu di sana dosa akan masuk. Bapak Ibu yang terkasih, maka dari itu yang perlu kita bangun adalah ketika kita mau bersukacita, salah satunya adalah tetaplah berdoa, ya, berdoa dan juga mengucap syukur. Hari ini makannya menunya nasi dan tempe dan tahu. Bersyukur? Bersyukur dan memang enak ya. Apalagi pakai sambal ya, udah nambah nasinya bisa berpiring-piring gitu ya. Nah, kalau misalnya kalau misalnya nasi dan tahu bonus samcan, waduh, puji Tuhan ya, luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itulah yang kita mau bilang bahwa kita mau apapun dalam kehidupan kita, kita mau bersyukur karena mungkin hari ini kita makan tahu tempe, besok dapat beef stick ya, lumayan lah ya. Jadi bersyukur kepada Tuhan, dapat beef stick ya. Besokannya lagi sayur asam, gak apa-apa ya, tetap enak juga ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, inilah yang kita mau bilang ketika kita mau bersyukur, kita mau tetap berdoa dan kita juga mau bersukacita senantiasa tadi ya. Bapak Ibu yang terkasih, saya memiliki, tadi kan udah saya kasih lihat ya, memiliki seorang anak cewek ya, yang paling besar cewek. Nah, anak cewek ini tadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat di foto kelihatannya kayak cewek ya, Bapak Ibu ya. Kelihatan kayak cewek, emang gak kelihatan kayak cewek ya? Saya gak bawa fotonya ya, tapi saya pernah mengalami masa-masa di mana ketika anak itu, ketika saya foto bersama dengan keluarga, ya, saya ditanyanya begini, bro, anak lu cowok 3 ya? Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah masa-masa di mana waktu itu saya benar-benar jauh dari Tuhan. Benar-benar waktu itu saya itu benar-benar tidak dekat dengan Tuhan yang menyebabkan Tuhan anak saya juga menjadi apatis ya sama papahnya. Ya, sama kita berdua, sama orang tuanya, dia itu benar-benar tidak mau untuk mendengar. Ya, dia itu sebenarnya protes. Ya, kenapa papa kayak begitu? Tapi dia nggak ngomong. Tapi dia mengungkapkannya itu dengan dandan kayak cowok, rambut pokoknya potongnya kayak cowok ya persis. Gak kelihatan kayak cewek, pokoknya kayak cowok persis. Rok gak pernah mau disentuh, mamahnya beliin, disingkirkan. Gak pernah mau disentuh, gak pernah mau dipakai. Ya, pokoknya rambut panjang gak ada. Nah, akhirnya terus udah gitu yang mengerikan ini Bapak Ibu. Ya, di sekolah dia itu mengidolakan kakak kelas yang kayak cowok juga. Waduh, saya ya serem banget itu ya ngelihatnya waktu itu. Saya benar-benar udah sampai nggak tahu Tuhan ini harus bagaimana. Udah bingung, saya ngobrol sama istri, gimana ya ini anak ya. Aduh, bahaya nih. Udah tahu bahaya gitu ya, tapi saya mengalami masa di mana pada saat itu benar-benar saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan.
Bapak Ibu yang terkasih, setelah diteliti, ya, ternyata pada saat itu memang saya itu tidak pernah namanya berdoa, tidak pernah namanya bersukacita, tidak pernah namanya bersyukur. Saya cuma hanya senang-senang bersukacita ya. Buat saya versi saya bersukacita versi pribadi ya. Jadi setiap hari Sabtu ngumpul sama teman-teman ya. Ngumpulnya di Jalan Pajajaran sana ya. Nah, dari siang sampai malam, wah minum-minum di sana. Ya, happy-happy versi saya. Bersukacita versi saya dulu itu seperti itu. Anak biarin, istri biarin ya. Anak-anak mau hari Minggu mau ngajakin pergi, saya malah ngomong saya mau di rumah aja. Anak-anak pergi biar sama istri aja. Tuh sok lu mau pergi kemana? Mau ke BSM ke, TSM ke, mau ke PVJ ke, terserah pokoknya sok sana lu pergi. Saya di rumah ya. Versi saya itu bersukacitanya waktu itu katanya saya mau tidur aja di rumah. Enak-enak. Tetapi apa yang saya tuai Bapak Ibu? Yang saya tuai adalah anak saya yang memberontak. Yang boro-boro bawa sukacita. Bawaannya ngegas melulu ya. Bawaannya pengen marah ngelihat dia gitu ya. Tapi dia juga benar-benar menutup kepada saya. Bapak Ibu yang terkasih, ketika saya memperlakukan anak saya seperti itu, ya, apa yang saya dapat, apa yang saya tuai itu sebenarnya tidak sebanding dengan apa yang dia rasakan. Dia mengalami kekerasan dari saya. Kalau saya suka marah-marah, dulu waktu kecil saya suka ini kalau dia nggak nurut, saya itu nggak pernah mukul karena katanya nggak boleh mukul ya ke anak ya. Jadi sama saya ditarik, diseret, masukin kamar mandi terus diselot ya dari luar. Seru wae. Apa bedanya ya? Bener. Cuma bedanya nggak mukul doang. Tapi waktu nyeret ya, saya pernah satu kali saya nyeret itu sampai anak saya terkencing-kencing Bapak Ibu. Ya. Betapa kurang ajarnya saya dulu waktu itu. Ya, saya sangat emosi, sangat marah. Pernah satu kali juga lagi bikin tugas, pagi bikin PR, ya bikin tugas latihan, dia PR-nya sama saya kasih banyak, udah jam 10 malam, terus tiba-tiba saya ngelewat, dia langsung simpen sesuatu di bawah meja gitu ya. Saya langsung tanya, apa itu? Dilihat ternyata kalkulator. Waduh, langsung sayanya marah-marah. Ya, saya marah-marahnya apa? Saya printin lagi soalnya sampai 10 kali. Suruh dia kerjain semalam-malaman. Dan itulah yang dituai oleh saya Bapak Ibu. Ketika saya mengalami amarah, mengalami jauh dari sukacita, yang saya alami dan saya dapatkan hasilnya itu adalah anak yang memberontak. Anak yang tidak pernah mau dengar apa yang saya katakan. Dan boro-boro bawa sukacita karena bawaannya dia benar-benar kayak begitu, makan ke meja, makan malam, nggak pernah mau ngomong. Kalau ditanya jawab seadanya, ya jawab cuma hanya sekenanya, udahnya selesai makan dia langsung pergi lagi dari meja. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, inilah yang kita mau lihat bahwa kalau kita mau bawa sukacita kita dalam kehidupan kita, kita harus benar-benar bawa dalam Tuhan. Ketika kita bawa Tuhan, kita mau ucapkan syukur. Aku bersyukur Tuhan, keluarga yang seperti ini. Anak saya rada-rada begini, tapi saya mau tetap bersyukur untuk bisa mendampingi dia. Ya. Nah, singkat cerita, ketika saya udah mulai kenal Tuhan, udah mulai tobat, ya. Nah, dia juga udah mulai merasakan perubahan daripada saya dan istri. Ya. Enggak singkat ceritanya, kalau saya ceritanya disingkat, tapi sebenarnya ceritanya panjang. Dan saya harus melewatkan berbagai kejadian demi kejadian, air mata, duduk, nangis bersama dengan dia untuk supaya kami berdua bisa pulih. Ya, supaya kami berdua benar-benar bisa rekonsiliasi dan akhirnya kami bisa pulih. Ya, akhirnya puji Tuhan hari ini saya datang bersama istri ke sini ke PD Paulus dan dia juga saat ini lagi PD juga tapi di FYC di Laurentius. Ya, puji Tuhan dia juga sudah mau untuk mengikuti persekutuan doa dan dia benar-benar mau dengan hatinya yang benar-benar tulus. Bukan disuruh-suruh, bukan disuruh, kamu ke PD gitu ya, enggak. Dia yang ngomong, aku
aku mau kepede. Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi yang kita mau lihat bahwa bagaimana kita mau untuk bergembira, bersukacita senantiasa. Yang pertama adalah kita harus undang Yesus. Dan setelah kita undang Yesus, kita harus datang kepada Yesus. Dan yang terakhir, kita tetap harus bersyukur dengan apa yang aku miliki saat ini. Ya, mungkin hari ini Bapak Ibu punya anak yang gak nurut juga seperti cerita anak saya. Sudahkah kita bersyukur pada Tuhan bahwa Dia telah dititipkan kepada kita? Kalau kita memiliki kakak atau adik yang gak pernah mau ngajak berantem terus, ya, apakah kita udah pernah bersyukur bahwa kita memiliki adik dan kakak seperti dia? Apakah kita juga pernah bersyukur bahwa kita telah dilahirkan dari orang tua kita, meskipun kita tetap sakit hati atau ada hal yang masih mengganjal dalam diri kita? Ya. Bersyukurlah Bapak Ibu malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Amin. Karena Tuhan sudah berikan kesehatan buat kita semua. Sudah berikan nafas kehidupan baru buat kita semua. Amin. Dan kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan tubuh yang sehat dan bisa bersukacita berkumpul bersama dengan teman-teman seiman di sini. Amin. Dan inilah yang kita mau bawa terus. Bahwa kita mau benar-benar membawa hati yang gembira itu benar-benar adalah obat dalam kehidupan kita. Dan betul seperti yang tadi dikatakan oleh Norman ya, bahwa dengan bersukacita kita bisa, dengan kita ketawa tadi 10 menit ketawa ya bisa dapatkan kesehatan 1 jam katanya ya, bisa menghilangkan rasa sakit selama 1 jam. Ya, boleh tim pujian, tolong. Nah, sebagai ayat penutup ya, yang kita mau ingat terus pada malam hari ini ya, bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapak Ibu yang terkasih, kita mau bawa kehidupan kita untuk kita terus bergembira senantiasa, bersukacita dalam kehidupan kita. Amin. Apapun saat ini masalah dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Ya, saya yakin kita semua pasti mengalami hal-hal yang di luar dugaan kita dan di luar keinginan kita, terutama yang mendukakan kita atau sebaliknya dari gembira. Tetapi dalam Tuhan segala sesuatunya itu mungkin. Dan dengan Tuhan kita bisa lakukan segala sesuatunya dengan luar biasa. Mari Bapak Ibu pada malam hari ini, mari kita arahkan hati pada Tuhan. Bahwa Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Bahwa kita semua adalah anak-anak yang Tuhan kasihi dan cintai. Dan kita mau bersyukur pada Tuhan bahwa apapun yang kami telah terima, yang kita telah terima, itu semua adalah benar-benar berasal daripada Tuhan. Dan karena Tuhan selalu memperhatikan kita semua, bahkan dari hal yang paling kecil pun. Jumlah helai rambut kita pun Tuhan tahu. Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan menginginkan kita untuk tetap senantiasa bersukacita dan juga bergembira. Malam hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Membawa pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan begitu baik dan luar biasa dalam kehidupan kita. Dan biarlah hati yang gembira, sukacita yang Tuhan pancarkan pada kita, dan kita bisa bagikan dengan orang-orang yang kita kasih bersama dengan persekutuan kita. Aku
Apa yang tak pernah ku bayangkan, apa yang tak pernah ku impikan, itu yang kau berikan bagiku. Kau mengerti segala kebutuhanku. Kini ku datang di hadapanmu, membawa pujian syukurku. Terima kasih ya Bapakku, buat kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur setiap waktu, sebab Kau Bapakku yang setia. Betul, Kau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan. Apa yang tak pernah ku bayangkan, apa yang tak pernah ku impikan, itu yang Kau berikan bagiku. Kau mengerti segala kebutuhanku. Kini ku datang di hadapanmu, membawa pujian syukurku. Terima kasih ya Bapakku, buat kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur setiap waktu, sebab Kau Bapakku yang setia. Terima kasih. Terima kasih ya Bapakku, buat kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur setiap waktu, sebab Kau Bapakku yang setia. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita nyatakan sekali lagi kepada, kita nyatakan terima kasih kepada Tuhan. Buat kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur setiap waktu, sebab Kau Bapakku yang setia. Katakan sekali lagi, lebih tinggi lagi. Terima kasih ya Bapakku, buat kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur setiap waktu, sebab Kau Bapakku yang setia. Sebab Kau Bapakku yang setia, sebab Kau Bapakku yang setia. Kami sungguh bangga dan kami sungguh berbahagia karena kami memiliki Allah yang baik seperti Engkau. Kau adalah Bapa kami yang setia, yang selalu menyertai kami kemanapun kami melangkah. Tuhan, kami seringkali mendukakan Kau. Kami seringkali lupa akan Kau. Dan kami seringkali hanya berfokus memikirkan diri kami sendiri. Segala permasalahan-permasalahan yang kami miliki. Segala problema-problema hidup yang kami alami. Tuhan, kami mau kembali untuk persembahkan
segala kelemahan kami, segala dosa-dosa kami ke hadirat. Dan kami mau persembahkan dan kami mau lepaskan semua dosa-dosa itu. Dan kami mau kubur supaya kami hanya mendapatkan sukacita daripadamu. Kami hanya mau bergembira bersama denganmu. Kami hanya mau untuk berjalan dengan penuh harapan dan sukacita yang berasal daripadamu. Terima kasih Tuhan, Kau begitu luar biasa dalam hidup kami. Banyak hal yang tidak pernah kami bisa bayangkan yang terjadi dalam hidup kami. Tapi kami yakin dan percaya dengan iman kami bahwa Engkau adalah Sang Mesias, Sang Juru Selamat kami. Dan Kau juga adalah pembawa sukacita dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik. Kau sungguh luar biasa. Terima kasih waktu yang telah Kau berikan pada kami malam hari ini. Untuk kami bisa belajar bagaimana kami bisa bersukacita senantiasa. Untuk bisa membawa kegembiraan dalam hati kami. Dan kami mau persembahkan seluruhnya dalam hidup kami. Dan kami juga kiranya setiap benih firman yang telah Kau tabur dalam hati kami. Masuk ke dalam hati kami, masuk bertumbuh, berakar, berkembang dan juga berbuah. Biarlah setiap buah yang kami hasilkan, terutama buah sukacita yang kami bisa bagikan kepada orang-orang yang kami kasihi. Kepada saudara kami, kepada keluarga kami, kepada komunitas kami, kepada persekutuan doa kami. Dan juga kepada paroki, bangsa dan juga masyarakat di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala berkat daripada-Mu. Terima kasih ya Bapakku, buat kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur setiap waktu, sebab Kau Bapakku yang setia. Sebab Kau Bapakku yang setia. Sebab Kau Bapakku yang setia. Mari kita tetap ambil sikap doa kita mau berdoa untuk persembahan kita malam hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur untuk malam hari ini ya Tuhan. Kami sungguh merasa diberkati untuk setiap firman-Mu yang sudah Kau sampaikan oleh anak-Mu Bro Roland. Kiranya Engkau memberkati setiap kesehatannya ya Tuhan. Engkau juga memberkati keluarganya, istri dan anak-anaknya. Engkau memberkati juga pekerjaannya. Kiranya Engkau memberkati juga setiap pelayanannya, kemanapun Kau utus untuk melayani. Sehingga banyak umat yang datang kepada Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap kami boleh datang kepada Engkau. Boleh kami mengundang Yesus dalam setiap hati kami. Dan kami boleh bersyukur dalam segala hal. Sehingga kami dapat senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Engkau menyucikan dan menguduskan setiap persembahan ini ya Tuhan. Hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk memperluas kerajaan surga. Segala doa dan ucapan syukur ini kami panjatkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Baik Bapak Ibu silakan duduk. Dan Bapak Ibu, dalam tema bulan ini adalah bulannya sukacita semua ya. Minggu Senin 1, 2, 3, 4 semua isinya sukacita. Dan mari dalam lagu persembahan ini kembali kita mau teguhkan iman kita bahwa sumber sukacita kita, pusat kehidupan kita hanyalah Yesus. Yesus yang menjadi sukacita, Yesus yang menjadi kekuatan. Dan apapun yang terjadi, kekuatan kita adalah sukacita dari Yesus. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong
sukacitaku. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bersemangat. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku di dalam-Mu, Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Baik Bapak Ibu, Maaf ya, jika saya ingin beri kesaksian karena firman yang tadi mau dibacakan. Katanya kita harus bersukacita di dalam segala hal. Nah, saya mau cerita mengenai perjalanan saya pada waktu mungkin 8 tahun yang lalu ya. Saya tinggal di Cirebon waktu itu selama 3 tahun. Kebetulan waktu itu saya sendiri, jadi saya banyak tiap pagi ke gereja. Setiap hari nggak pernah telat. Terus setelah sana saya senang puji-pujian dan penyembahan. Saya ikut ke gereja Kristen juga, hanya pujian dan penyembahan. Hampir setiap hari. Dan setelah itu saya pelayanan. Biasanya kita melayani hanya 1 atau 2 orang untuk kunjungan orang-orang sakit. Nah ini kejadiannya pada waktu itu, saya bersama teman, waktu itu ya ada 3 orang. Saya ikut misa bersama 3 orang itu juga. Lalu ada waktu kita berdoa di Bunda Maria. Nah setelah itu kami ada waktu nih jam 7. Biasanya kita harus siap ke gereja Kristen, pujian dan penyembahan aja. Saya waktu itu naik mobil, mungkin ada yang tahu ya, mobil saya waktu itu yang double cabin yang baknya ada bak belakang ya. Waktu itu saya ngelewatin dari gereja Katolik mau ke gereja Kristen, itu saya melewati suatu pasar. Jadi saya nggak bisa lari, jalan pelan. Nah setelah kita melalui banyak orang, nggak taunya lama ada yang naik motor tuh, nyiap gitu ya, gunting saya kaget. Saya berhenti, lalu saya turun, ya turun, pernah nggak Bapak Ibu ditampar orang? Itu pengalaman yang saya alami loh. Tapi anehnya, ini mujizat yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Ketika saya turun, kan saya bersama temanku perempuan ya. Nah, dia juga ikut turun. Ketika saya turun, saya tuh, tapi saya nggak lihat. Saya nggak lihat dipukul orang, tapi temanku yang lihat, kamu nggak apa-apa kamu, emang kenapa? Kamu tadi dipukul, katanya. Lihat antingmu hilang, pegang, hilang. Benar loh, hilang anting saya, tapi ini ketemu lagi. Anehnya ya, sampai
Saya pas berhenti itu pas banyak orang juga. Orang lihat saya dipukul orang, sampai orang-orang gimana coba. Laporin polisi itu yang mukul, laporin katanya. Cek saya, enggak usah. Terus saya tanya, ada apa ibu mukul saya? Ini tadi nubruk, tapi saya nggak ngerasa nubruk. Nubruk kan mestinya di depan. Cek saya nggak lihat ibu ada di depan. Nggak taunya mungkin, saya juga nggak tahu ya. Dia mungkin ban mobil saya itu lebar, mungkin dia naik motor, nyenggol ban mungkin jatuh. Kita nggak tahu ya. Kalau memang saya nubruk, kata saya teh, bolehlah lihat, kataku, ayo kita keliling. Sama si bapak-bapak yang lihat ikut ngeliling mobil saya, tapi nggak ada lecet. Nah di situ si bapak-bapak marah karena saya dipukul orang. Bawa kantor polisi, ada tuh kantor polisi. Kataku nggak usah, udah. Terus saya teh, temanku masih nyari-nyari, antingku hilang. Tadinya saya nggak tahu antingku hilang. Kamu lagi nyariin apa sih? Antingmu hilang, pegang telinganya. Oh iya hilangnya. Dia nyari-nyari sampai ke kolong-kolong gitu ya. Sampai kataku tuh dalam hati, Tuhan udahlah aku sudah dipermalukan orang ya, sudah dipermalukan. Tapi yang aku menjadi aneh ya, saat dipukul, kok saya itu tidak melihat dan tidak merasakan sakit sedikit pun. Seolah-olah Tuhan itu membentengi dan nutup. Sehingga ketika, berarti kan kalau anting saya sampai lepas, berarti kan keras banget bukan? Itu yang jadi pertanyaan pada waktu itu. Dan ketika itu kata aku dalam hatiku, kalau memang harus hilang kebetulan berlian ya, jadi lumayan cukup gitu. Kataku teh, kebetulan waktu itu saya juga kan lagi jatuh ya, lagi segala nggak ada. Waktu itu Tuhan kalau memang sudah harus hilang, udahlah nggak apa-apa, kataku teh ya dalam hatiku. Terus saya kan masuk ke gereja Kristen, pergi ceritanya. Terus saya kan udah bilang ke bapak udah maafin, aku udah bilang ke si ibu ini, ibu walaupun aku nggak merasa ibu nubruk, tapi ibu sudah mukul saya, kata orang, saya sendiri nggak ngerasakan, aku memaafkan ibu. Sudah ibu pulang, takutnya ya. Terus bapak-bapak, udah pak nggak usah diperbesar lagi. Nah ketika saya pergi, saya langsung kan ke gereja untuk pujian penyembahan. Nah di situ saya langsung ke WC. Ketika di WC apa yang waktu saya maaf ya, saya mau jongkok, itu tiba-tiba pluk gitu ya jatuh. Saya lihat apa, pikirku apa yang jatuh, nggak punya antingnya. Kataku tuh, aduh Tuhan engkau benar-benar luar biasa ya. Ternyata Tuhan itu nyatakan ya, ketika kita merasa bahwa ada suatu kebenaran, ketika kita percaya dan kita berserah dalam setiap hal yang tadi dikatakan kan di dalam firman Tuhan, bersyukur dan juga bersukacitalah dalam segala hal. Nah di situ yang aku rasakan bahwa aku dipukul orang, kok aku nggak marah? Itu yang aneh dalam pikiran. Mungkin kalau orang kan bisa gimana gitu ya, tapi saat itu nggak tahu kenapa tidak ada sedikit pun perasaan marah atau gimana. Seolah-olah Tuhan itu menutupi, karena memang saya nggak ngerasa bahwa saya dipukul. Cuman temanku sampai megang, kamu nggak apa-apa nih, banget, sampai lihat bener, dia lihat bener. Dan bapak-bapak juga lihat saya lagi dipukul keras, gitu. Yang anehnya kok aku nggak ngerasakan apapun, nggak lihat tangan yang ngegampleng juga nggak lihat. Aneh kan, di situ itu mujizat Tuhan sungguh luar biasa ya. Kebetulan saya memang cinta Tuhan dan juga saya selalu menyediakan waktu buat Tuhan sehingga mungkin Tuhan menjaga segala sesuatunya. Nah mungkin itu aja, nggak tahu kenapa karena tadi firman jadi mau nggak mau saya ingin memberi kesaksian bahwa dalam segala hal kita harus bersukacita. Tapi bukan dalam segala apapun lah ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya pasti ada suatu rencana yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mungkin kita belajar untuk bersabar, kita belajar untuk menyerahkan segala masalah hidup kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Saya undang Bapak Ibu kita semua untuk bangkit berdiri. Kembali kita mau angkat tangan kita mau nyatakan iman kita. Bahwa kita berjalan tidak sendirian, kita berjalan bersama Yesus yang memegang tangan kanan kita. Sehingga
kemenangan demi kemenangan boleh Yesus berikan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku pemberi kemenangan, pahlawan di hidup kita. Haleluya. Bapak, terima kasih banyak untuk malam hari ini Bapak. Malam hari ini bersyukur yang mendatangkan berkat, dan berkat yang mendatangkan kembali sukacita yang lebih melimpah lagi Bapak dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih untuk berkat-berkat yang sudah Kau curahkan dalam selama kami pujian dan penyembahan malam hari ini Bapak. Bapak, hati kami tetap terbuka, mata kami tetap memandang padamu Bapak. Tidak hanya dalam persekutuan doa ini, akan tetapi dalam keseharian kami. Mata kami tetap tertuju padamu Bapak, supaya kami tetap boleh berjalan di atas air Bapak. Melewati setiap badai, selalu datang padamu Bapak. Terima kasih banyak Bapak untuk malam hari ini. Dan kami percaya Bapak, Engkau senantiasa memegang kehidupan kami. Engkau sudah menyiapkan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Dan Bapak, seperti Engkau menjaga perjalanan bangsa Israel, demikian juga Engkau menjaga seluruh perjalanan kami sampai seminggu ke depan Bapak. Engkau berjalan di depan kami seperti tiang awan dan tiang api Bapak. Engkau sudah tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami esok hari, lusa, bahkan sampai minggu depan. Engkau sudah tahu Bapak. Tetapi Engkau yang begitu luar biasa, Engkau tidak hanya tahu, tapi juga Engkau mempersiapkan Bapak apa yang akan kami alami, apa yang akan kami lakukan, sehingga apapun rencana kami, apapun yang akan kami perbuat, semuanya boleh ada dalam rencana damai-Mu. Terima kasih banyak ya Bapak. Kami berdoa juga Bapak untuk saudara-saudara kami yang berhalangan hadir pada malam hari ini. Kami percaya Bapak, kami berdoa, kami mohon kemurahan-Mu supaya berkat-Mu yang sama juga turun atas mereka, turun dalam kehidupan mereka. Sukacita juga melingkupi mereka Bapak. Dan supaya mereka boleh dipenuhi dengan kerinduan untuk memuji dan menyembah Tuhan, kerinduan untuk bersyukur Bapak. Dan kembali berkumpul Senin yang akan datang bersama kami untuk memuji, menyembah dan bersyukur padamu. Terima kasih banyak ya Bapak. Kau juga akan tuntun perjalanan pulang kami, sehingga kami boleh sampai ke rumah kami masing-masing. Dan kami percaya dimanapun kami Kau tempatkan, kami boleh menjadi garam dan terang dunia yang menceritakan dan mewartakan kebesaran nama-Mu. Terima kasih banyak ya Bapak. Berkat-Mu atas kami, kemurahan-Mu atas kami, dan perkenanan-Mu atas kami hanya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.